Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk kembali belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Masih sama dengan materi yang lalu, kita masih membahas tentang tema 3, makanan sehat. Masih ingat kemarin kita membahas apa? Pintar, kemarin kita membahas tentang iklan. Jangan lupa subscribe, gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Apa itu iklan? Ayo, masih ingat? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Contohnya apa? Makanan, kemudian pakaian, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk seluruh masyarakat. Sekarang apa ciri khusus iklan? Ciri khusus iklan di sini ada 5. Salah satunya yang pertama adalah menggugah, yang kedua informatif, yang ketiga persuasif atau membujuk, yang keempat bertenaga gerak, dan yang terakhir adalah efektif. Atau kalian bisa membukanya pada LKS halaman 29. Menggugah itu apa? Menggugah itu biasanya harus mampu mencermati apa kebutuhan konsumennya atau kebutuhan masyarakat itu apa, sehingga para masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhannya melalui iklan yang mereka baca. Kemudian yang kedua ada informatif. Kata-kata yang dipakai dalam iklan itu harus informatif, harus jelas, kemudian komunikatif, tidak bertele-tele, bersahabat, maksudnya bersahabat, tidak membuat orang yang membacanya itu pusing gitu ya sayang. Kemudian persuasif atau membujuk. Kemarin apa persuasif? Adalah kalimat yang berbentuk ajakan. Nah, biasanya kalimat persuasif ini digunakan dalam bahasa iklan harus mampu membuat masyarakat atau orang yang membacanya itu terhibur, suka, dan nyaman ketika membacanya. Kemudian berikutnya ada bertenaga gerak. Bertenaga gerak maksudnya bahwa bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki komposisi atau kata yang mampu memaksimalkan waktu selama masa promosi atau penawaran berlangsung. Jadi, salah satunya adalah bahasa yang tadi, jangan bertele-tele, cukup singkat, padat, dan jelas, sehingga tenaga gerak ini mampu mencerna iklan yang sebentar. Kalau misalkan iklannya panjang-panjang, nanti malah pusing ya. Dan yang terakhir ada efektif. Efektif di sini menggunakan penyusunan kata atau kalimat yang langsung menonjolkan produk yang mereka iklankan. Kalau misalkan kemarin contohnya produk susu, dan di iklan itu sudah diperlihatkan langsung produk susunya, berarti itu iklannya efektif karena langsung menonjol pada produk yang dituju. Jenis iklan. Kalau kemarin kita membahas tentang iklan media cetak. Iklan media cetak di sini ada koran, majalah, dan poster. Koran biasanya ada sedikit di ujung koran. Majalah biasanya ada 1 atau 2 lembar dalam majalah. Tahu kan sayang majalah? Yang ketiga poster. Biasanya poster kita temukan di pinggir-pinggir jalan, di warung, di mading sekolah, dan lain sebagainya, di tempat-tempat umum. Dan yang kedua ada media elektronik. Media elektronik itu yang pertama ada radio, ada televisi, ada internet. Kalau radio mengeluarkan iklan itu menggunakan media suara, menggunakan media pendengaran, jadi kita hanya bisa mendengarkan saja. Kalau televisi, kita bisa menonton dan mendengarkan. Kalau internet itu bentuknya beragam.
Ada yang bisa kita dengar saja, ada yang kita lihat kemudian sekaligus kita dengar juga. Ada iklan tentang perkembangan teknologi melalui internet. Informasi dapat disampaikan secara interaktif. Apapun yang kita butuhkan pasti ada di internet. Kemudian ciri-ciri iklan media elektronik. Nah, ini ciri iklan media elektronik yang tadi disampaikan melalui audio. Audio itu radio, video dan audio itu bisa dari internet, bisa dari televisi. Waktunya singkat. Bahasanya formal atau non formal. Bahasanya pokoknya tidak membuat pusing pembaca. Kemudian menggunakan intonasi, gaya bahasanya mudah dipahami dan persuasif. Apa tadi persuasif? Pintar, mengajak. Oke. Khusus iklan media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas, sehingga pendengar seolah-olah dapat melihat produknya secara langsung. Ada musik pengiringnya juga, di mana musik pengiring itu bisa mendukung suasana yang ada pada iklan. Jadi kita bisa tertarik tidak hanya oleh gambarnya, tapi oleh musiknya juga ya. Menentukan keunggulan iklan itu hanya satu. Cukup kamu mencermati informasi yang ada dalam iklan, baik iklan suara ataupun gambar, ataupun iklan suara dan gambar. Kata kunci yang biasanya dipakai dalam iklan pariwisata, tujuan wisatanya, atau harga murah, atau fasilitas bagus. Iklan makanan biasanya sehat, enak, murah, tanpa pengawet, mudah didapat. Kemudian iklan produk obat pencernaan biasanya ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Sekarang mari kita perhatikan LKS halaman 46. Bisa kalian pause dulu videonya. Nah, dengan membaca contoh transkrip iklan ini, kalian sudah paham, bisa kalian bayangkan ketika iklannya ada di televisi atau iklannya ada di radio. Di sini transkrip iklan sosis so baik di radio. Ketika kalian mendengarkan iklan ini, apa kalian terbayang iklannya seperti apa? Pintar. Jadi, ketika kalian membuat iklan, pasti memiliki rancangan. Rancangan iklan itu disebut transkrip iklan. Biasanya kan kalau dalam iklan ada yang ngobrol, ada yang menceritakan sesuatu. Nah, sebelum mereka melakukan adegan, sebelum mereka syuting iklannya, pasti mereka membuat yang seperti ini, transkrip iklan. Dimana nanti iklan ini bisa mengajak semuanya yang mendengarkan itu tertarik. Dan yang terakhir ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini menyajikan pesan-pesan sosial kepada masyarakat. Fungsinya ada informing, ada persuading, kemudian ada reminding, ada adding value. Atau kalian bisa membukanya di LKS halaman 54 pengertiannya. Nah, di sini ada iklan layanan masyarakat lagi. Kalian bisa baca LKS halaman 48. Iklannya seperti ini. Kalau iklan ini tanpa pembicaraan, tanpa obrolan seperti yang tadi, tapi iklannya, transkripnya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita buka LKS halaman 62 dan 63. 62 dan 63 di sini ada sinopsis iklan layanan masyarakat tentang bahaya makanan ringan. Kalian kerjakan dalam Google Form. Contohnya akan Bu Guru berikan dan kalian perhatikan ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu linknya. Setelah linknya muncul, seperti biasa, isi dulu kelas, kemudian nomor absen, kemudian nama. Kamu baca dulu petunjuknya apa. Di sini, buatlah percakapan untuk iklan yang tertulis pada halaman tersebut. Sinopsis iklan lingkungan.
Judulnya, Buanglah Sampah pada Tempatnya. Ide pokok, membuang sampah pada tempat sampah membuat lingkungan bersih dan terhindar penyakit. Temanya, lingkungan. Sinopsisnya, Prasetyo adalah anak yang nakal dan tidak peduli terhadap lingkungan. Dia selalu mengotori lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Namun, suatu hari lingkungan rumahnya kotor penuh dengan sampah dan menjadi sarang penyakit karena selokannya menjadi mampet. Dia pun menyesal karena sudah merugikan orang lain. Pesannya, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Durasinya 60 detik. Ide ceritanya, banyak sampah yang berserakan dan selokan yang tersumbat. Tahap pertama, kamu bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu atau kamu tulis dulu di kertas percakapannya seperti ini. Kamu buat percakapan seperti ini. Kalau misalkan kamu sudah membuatnya, kamu tinggal menuliskannya di sini. Kita tulis yang pertama ya, di sini. Yang pertama, percakapannya adalah, "Heh, kalau makan itu bungkusnya dibuang di tempat sampah." Kemudian, sekarang kita tulis dulu ya, Nak, yang ada di sini. Kita tumpahkan ke dalam Google Form. Nah, setelah kamu menuliskan percakapannya di kertas, kamu bisa menumpahkan percakapan kamu ke sini. Kita lihat yang pertama A. Di sini, "Heh, kalau makan itu bungkusnya dibuang di tempat sampah." Kamu tuliskan di sini 1, dibuang. Nah, yang kedua, yang B kamu tuliskan lagi di sini. Yang C kamu tuliskan lagi, yang A kamu tuliskan kembali, B kamu tuliskan kembali di B. Nah, Bu Guru di sini membuat 6 obrolan, 6 percakapan. Kamu boleh membuat 6 juga atau lebih dari itu boleh, minimal 4 percakapan. Di sini Bu Guru menyediakan 10 percakapan. Kamu bisa mengisinya sampai 10 atau kamu bisa mengerjakannya minimal 4. Jadi A, B, kemudian A, B. Setelah itu kamu kirim. Atau kamu mau isi semuanya, boleh. Kalau misalkan percakapannya sudah selesai kamu tulis di sini, kamu kirim. Setelah kamu kirim, berarti kamu sudah mengerjakan tugas. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana tadi contohnya? Sudah paham? Jadi kalian mengerjakan LKS halaman 62 sampai 63 itu, kalian membuat percakapan terhadap iklan yang ada di LKS halaman 62 dan 63 agar mudah. Kalian coret-coret dulu di kertas percakapannya seperti apa. Minimal 4, maksimal 10 obrolan, tidak usah panjang-panjang asal nyambung. Kalau misalkan kalian sudah menuliskannya, kalian sudah menemukan konsepnya, kalian buka Google Form yang Bu Guru berikan, dan yang kalian tulis di buku tulis, kalian masukkan ke dalam Google Form sesuai yang Bu Guru contohkan tadi ya, Nak. Terima kasih, semoga berhasil, tetap semangat ya. Semoga kita terus diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Jazakallah khairan katsiran. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.